Analisis alkalimetri merupakan suatu teknik analisis untuk mengetahui kadar keasaman suatu zat dengan menggunakan larutan standar basa. Basa yang digunakan biasanya adalah natrium hidroksida atau NaOH. Sebelum digunakan, larutan NaOH harus distandarisasi dahulu dengan asam oksalat atau H2C2O4. Hidroksida dari natrium, kalium, dan barium umumnya digunakan sebagai larutan standar alkalis atau basa. Ketiganya merupakan basa kuat dan sangat mudah larut dalam air. Pembuatan larutan standar alkalis dari amonium hidroksida tidak dibenarkan, kecuali bersifat sebagai basa lemah, sebab pada proses pelarutan dilepaskan gas amonia atau beracun. Analisis asidimetri merupakan suatu metode pengukuran kadar kebasaan suatu zat dengan menggunakan larutan asam sebagai standar. Standar asam yang sering digunakan adalah asam klorida atau HCl dan asam sulfat H2SO4. Kedua asam tersebut umumnya ada dalam keadaan pekat. Asam klorida pekat konsentrasinya adalah 10,5 sampai 12 m, sedangkan asam sulfat pekat mempunyai konsentrasi 18 m. Asam klorida lebih sering digunakan sebagai standar dibandingkan dengan asam sulfat karena mudah larut dalam air. Kelemahan penggunaan asam sulfat adalah asam sulfat dapat membentuk garam sukar larut seperti barium sulfat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu asidimetri dan alkalimetri termasuk reaksi netralisasi, yakni reaksi antara ion hidrogen yang berasal dari asam dengan ion hidroksida yang berasal dari basa untuk menghasilkan air yang bersifat netral. Netralisasi dapat juga dilakukan sebagai reaksi antara donor proton atau asam dengan penerimaan proton basa. Larutan baku adalah larutan suatu zat terlarut yang lebih diketahui konsentrasinya terdapat dua macam, yaitu larutan baku primer dan larutan baku sekunder. Larutan baku primer yaitu larutan yang telah diketahui secara tepat konsentrasinya dan melalui metode gravimetri. Syarat-syarat baku primer yaitu mudah diperoleh dan suhu 110 sampai 120 derajat Celcius dan disimpan dalam keadaan murni. Yang kedua yaitu tidak bersifat higroskopis. Yang ketiga yaitu zat tersebut dapat diuji kadar pengotornya. Yang keempat, sedapat mungkin mempunyai massa relatif dan massa eksivalen. Yang ketiga yaitu larutan baku sekunder adalah suatu larutan di mana konsentrasinya ditentukan dengan jalan pembukaan menggunakan larutan baku primer, biasanya melalui metode titrimetri, contohnya yaitu NaOH. Larutan baku sekunder memiliki syarat-syarat yaitu yang pertama, derajat kemurniannya lebih rendah daripada larutan baku primer. Yang kedua yaitu mempunyai Be yang tinggi untuk memperkecil kesalahan penimbangan. Dan yang ketiga yaitu larutan relatif stabil dan penyimpanannya. Di sini saya akan menjelaskan analisis dan perhitungan standarisasi NaOH. NaOH atau natrium hidroksida adalah suatu senyawa anorganik. Senyawa ini merupakan senyawa ionik berbentuk padatan putih yang tersusun dari kation natrium Na+ dan anion hidroksida OH-. Standarisasi NaOH yaitu sebagai berikut. 1. Disiapkan alat-alat untuk melakukan titrasi. Nah, titrasi yang dimaksud yaitu teknik yang digunakan untuk menentukan konsentrasi sampel tak diketahui atau analit dengan menambahkan reagen atau titran secara terkontrol. Yang kedua, buret dibilas dengan larutan NaOH. Yang ketiga, dilakukan titrasi dengan larutan NaOH 0,1 N sampai terjadi warna yang konstan, atau dengan cara meletakkan Erlenmeyer di bawah buret, membuka keran buret dan meneteskan larutan NaOH 0,1 ke dalam Erlenmeyer yang berisi larutan H2C2O4 2H2O sambil menggoyang-goyangkan Erlenmeyer. Yang keempat, dicatat volume NaOH yang terpakai dan hitung NaOH
yang sebenarnya. Untuk perhitungan standarisasi NaOH, yaitu seperti pada gambar yang saya perlihatkan saat ini. Penetapan asam cuka kadar oleh perdagangan yang bertujuan untuk menentukan kadar asam asetat dalam berbagai merek cuka dapur. Penetapan kadar natrium bikarbonat. Praktikum kali ini menggunakan titrasi asidisimetri, di mana larutan standar asam yang digunakan untuk titrasi adalah HCl. Larutan HCl sebelum digunakan untuk titrasi harus distandarisasi terlebih dahulu dengan NaOH. HCl harus distandarisasi oleh larutan HCl mudah menguap dan mudah bereaksi dengan senyawa lain di udara. NaOH yang sangat digunakan sebagai larutan baku primer dari proses standarisasi HCl juga harus distandarisasi terlebih dahulu dengan asam oksalat karena sebelum menjadi larutan baku primer. Prosedur kerjanya, yang pertama, catat merek cuka yang akan digunakan dan kadar asetat yang tercantum pada label botol. Merek cuka getah merah, kadar asam 25%. Yang kedua, masukkan 5 ml cuka ke dalam gelas ukur 100 ml. Tambahkan air hingga volumenya 100 ml, kemudian tuangkan pada labu Erlenmeyer. Keempat, pipet 10 ml cuka yang sudah diencerkan masukkan dalam labu Erlenmeyer yang lain. Kelima, tambahkan 2 tetes larutan indikator fenovaltelin, kemudian titrasi larutan dengan larutan NaOH 0,1 ml. Yang keenam, catat jumlah volume NaOH yang digunakan untuk memerahkan larutan. Yang terakhir, lakukan titrasi ini sampai diperoleh sekurang-kurangnya 2 hasil tetap. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama ada labu Erlenmeyer, yang kedua ada pipet tetes, yang ketiga ada botol asam cuka, yang keempat ada larutan NaOH, yang kelima ada PP. Indikator yang digunakan dalam titrasi asidimetri dalam menentukan kadar sampel bikarbonat adalah indikator methyl orange. Indikator methyl orange digunakan agar titik akhir titrasi mendekati titik ekuivalen dan trayek pH-nya tidak jauh dari titik ekuivalen yaitu 3.1-4. Selain itu, untuk memudahkan pengamatan titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna dari jingga menjadi merah muda atau jingga kemerahan konstan. Kadar natrium bikarbonat yang dapat dari hasil titrasi adalah 102,5%. Apabila digunakan dalam obat, kadar ini melebihi batas kadar dari farmakope yaitu 99% sampai 100,5%. Kadar ini melebihi dari kadar yang seharusnya, untuk itu pemakaian soda kue ini harus dikurangi karena tidak memenuhi syarat yang akan berakibat pada masalah kesehatan. Kendala yang dialami selama praktikum adalah susahnya menentukan titik akhir titrasi karena warna titik akhir titrasi hampir sama dengan warna saat sampel ditambahkan indikator methyl orange, hanya sedikit lebih merah. Untuk mengatasinya, ketika pekerjaan titrasi sudah mulai mendekati titik akhir titrasi dibandingkan dengan warna semula, apabila telah muncul warna kemerahan berarti larutan sudah mencapai titik titrasi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.